فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Qala al-mu'allif rahimahullah qauluhu, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa tu'minul firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaah bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan al-firqatun najiyah, ini kelompok yang selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan al-firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah mengimani terhadap qadar yang baik maupun yang jelek. Qala syarih sabaqa ta'rifuha wal kalamu anha fi awalil kitab. Telah lalu definisinya dan pembahasan tentangnya di awal kitab. Tentang al-firqatun najiyah. Kenapa dia dinamakan al-firqatun najiyah? Karena Nabi SAW mengatakan wasataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah. Dan akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Sehingga satu golongan itu adalah al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Nah, dari neraka. Ini alasan dinamakannya mereka dengan al-firqatun najiyah. Dari hadis tadi. Wa sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah. Nah, adapun dinamakan ahlus sunnah dikarenakan mereka orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya Rasul SAW, dan dinamakan jamaah dikarenakan mereka bersatu, berkumpul di atas sunnah tersebut. Wa qauluhu bil qadari khairihi wa syarrih. Ucapan beliau dengan takdir yang baik maupun yang jelek. Al-qadar fil lughah bimakna takdir. Qadar maknanya secara bahasa adalah takdir, menakdirkan. Qadar maknanya itu takdir, menakdirkan. Perbuatan seseorang ketika menakdirkan. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menakdirkan segala sesuatu. Wa qala ta'ala faqadarna fa ni'mal qadirun. Dan kami telah menakdirkannya dan kami adalah sebaik-baik yang menakdirkan. Wa ammal qadha fa huwa fil lughah al-hukm. Adapun qadha secara bahasa maknanya hukum. Kalau qadar artinya apa? Menakdirkan. Kalau qadha maknanya hukum. Qadhi berarti hakim. Orang yang bertugas menghakimi. Walihada naqul, oleh karena itu kami mengatakan innal qadha wal qadar mutabayinani
ini ijtama'a. Oleh karena itu kami mengatakan bahwasanya kata qadha dan qadar berbeda maknanya jika mereka berkumpul. Kalau ada kata qadha dan qadar dalam satu konteks, maka masing-masing punya makna yang berbeda. Qadha punya makna sendiri, qadar punya makna tersendiri. Wa mutaradifani in tafarraqa, dan keduanya maknanya sama jika mereka terpisah. Artinya kalau hanya ada qadha saja, maka masuk juga ke dalamnya makna takdir. Kalau hanya ada qadar saja, maka masuk ke dalamnya makna qadha. Ala haddi qaulil ulama, seperti batasan ucapan para ulama, huma kalimatan, keduanya adalah dua kata, ini ijtama'a iftaraqata wa in iftaraqata ijtama'ata. Dua kata yang jika mereka berkumpul mereka pisah, jika mereka pisah mereka berkumpul. Kalau kita bilang kita wajib beriman dengan qadha dan qadar, ini kan berkumpul. Ada kata qadha, ada kata qadar. Maka maknanya apa ini? Misah. Qadha punya makna sendiri, qadar punya makna sendiri. Tapi kalau hanya ada satu saja, kita wajib beriman dengan qadha atau kita wajib beriman dengan qadar, udah satu saja. Maka masuk ke dalamnya makna yang satunya. Ketika disebutkan ini kita wajib beriman dengan qadha, masuk ke dalamnya makna apa ini? Qadar juga. Ini maknanya jika berkumpul mereka pisah maknanya, jika hanya ada satu saja maka berkumpul di padanya apa ini? Dua-dua makna tersebut. Nah, fa idza qila, kalau ada yang mengatakan hadza qadarullah. Ini contohnya, ada orang mengatakan hadza qadarullah, ini qadarnya Allah. Fa huwa syamilun lil qadha. Maka makna ucapan tadi masuk juga ke dalamnya apa ini? Makna qadha. Kenapa? Karena mereka terpisah, hanya ada satu saja sekarang. Siapa ini? Qadar. Hadza qadarullah, dia bilang. Sehingga masuk juga ke dalamnya mana apa ini? Qadha. Amma idza dzukira jami'an. Adapun jika keduanya disebutkan bersamaan, falikulli wahidin minhuma maknan. Maka untuk masing-masingnya punya makna tersendiri. Kita wajib beriman dengan qadha dan qadar. Maka qadha punya makna sendiri, qadar punya makna apa ini? Sendiri. Kenapa? Dua-duanya apa ini? Berkumpul. Fatakdir, kalau mereka berkumpul, lantas apa makna masing-masingnya? Fatakdir, takdir itu adalah takdir yang qadar. Takdir adalah huwa ma qaddarahu Allah Ta'ala fil azal. Sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah sejak dahulu. An yakuna fi khalqihi, untuk terjadi pada makhluknya. Yang telah Allah tentukan sejak dahulu, rancangannya itu namanya apa? Qadar. Itu namanya takdir. Ketentuan Allah di masa yang lampau. Sebelum apa ini? Sebelum terjadi. Ketika Allah menakdirkan. Nah, bahwasanya si fulan tanggal sekian, jam sekian di tempat ini akan sakit. Itu apa namanya dulu? Kan sudah dari dulu ada itu. Namanya apa itu? Ketentuan yang terdahulunya itu. Qadar, takdir. Wa ammal qadha, adapun qadha. Ini kalau kedua-duanya ada, kan maknanya masing-masing berbeda. Adapun qadha, fahuwa ma qadallah, ma qadha bihillahu subhanahu fi khalqihi min ijadin au i'damin au taghyirin. Sesuatu yang telah Allah putuskan pada makhluknya. Ketika tanggal sekian di tempat sekian itu sakit si fulan, itu namanya apanya Allah? Qadha-nya Allah. Misal si A pada hari Rabu jam zuhur gini akan makan dengan lauk tahu misalnya. Hari ini misalnya. Ini kan dulu sudah dicatat belum ini? Sudah. Catatan Allah itu, ketentuan Allah itu untuk hari ini akan terjadi itu namanya apa? Takdir. Ternyata ketika hari ini, itu kan dulu kan sudah ada, ditentukan. Terjadi hari ini, si fulan makan apa dia? Tahu. Apa namanya ini? Ketika ditakdirkan Allah, ketika dijadikan Allah dia makan tahu, namanya apa ini? Qadha. Bisa dibedakan ya? Takdir, baru kemudian apanya?
Dibuatkan oleh Allah perbuatannya itu dinyatakan dalam lapangan, itu namanya apa? Qadha. Nah, udah ya? Nah, sehingga rencana awalnya itu yang dulu sudah ditentukan oleh Allah, ini akan terjadi ini tanggal sekian akan terjadi ini, itu namanya semuanya apa ini? Itu namanya takdir atau qadar. Ketika benar-benar seperti itu terjadi di lapangan, namanya apa ini? Ini qadanya Allah Subhanahu wa taala. Itu qadarnya Allah, takdirnya Allah. Ini apanya? Qadanya Allah. Itu namanya artinya qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Baik berupa penciptaan atau peniadaan. Si fulan pada hari Rabu siang nggak akan makan. Ini kan peniadaan. Dihilangkan darinya makan. Ketika dulu ditentukan oleh Allah itu namanya apa itu? Takdir. Ketika datang waktunya dan nggak ada makanannya dia, ternyata apa ini namanya? Ini qadanya Allah Subhanahu wa taala. Au taghyir atau perubahan. Wa ala hadza yakunu takdir sabiqan. Sehingga kalau seperti ini, maka yang namanya takdir itu apa? Sabit. Dia terjadi terlebih apa ini? Dahulu. Takdir dulu, baru ada apa? Qadha. Mafhum? Nah, ini kalau keduanya disebutkan bersamaan. Tapi kalau satu aja, ya masuk bisa dua-duanya maknanya. Misal sekarang, ini udah takdir dari Allah. Sekarang kita makan pakai tahu. Boleh nggak Anda bilang begitu? Anda pakai qadar, takdir. Ini takdirnya Allah. Kan sekarang, padahal tadi kan kalau dibedakan maknanya takdir yang mana ini? Tapi Anda pakai sekarang boleh nggak? Boleh, kenapa? Nggak ada Anda penyebutan apa sekarang? Qadha. Sehingga kalau disebutkan satu saja, masuk ke dalamnya makna yang satunya. Kalau disebutkan takdir saja, masuk ke dalam makna qadha. Kalau disebutkan qadha saja, masuk juga ke dalam makna apa ini? Takdir. Kita wajib beriman dengan takdir. Masuk juga maknanya apa ini? Masuk juga ke dalam mana? Qadha. Artinya itu kita imani juga. Nah, kita wajib beriman dengan qadha misalnya. Yang telah lalu itu wajib diimani enggak? Bahwasanya Allah telah menentukannya terdahulu, wajib diimani juga. Bukan berarti yang diimani yang qadhanya saja atau takdirnya saja. Kalau disebutkan dua-duanya, baru maknanya apa ini? Misah. Nah. Sama seperti banyak yang seperti ini. Kata-kata dalam bahasa Arab, dalam istilah kita yang banyak seperti ini. Iman dengan Islam. Kalau disebutkan beriringan, maka masing-masing punya makna tersendiri. Islam maknanya amalan zahir, iman maknanya amalan apa ini? Batin. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika ditanya tentang Islam, Rasul menyebutkan tentang amalan apa ini? Zahir. Syahadat, salat, puasa. Ketika ditanya tentang iman, Rasul menyebutkan perkara apa ini? Batin. Tapi kalau disebutkan satu saja, masuk nggak ke dalamnya yang satunya? Masuk. Saya seorang mukmin, iman ini kan? Masuk nggak ke dalam makna Islam? Apakah berarti saya hanya melakukan amal-amalan zahir batin saja? Enggak. Ngahum ya? Ini kalau disebutkan sendirian maka masuk makna yang satunya. Kalau kedua-duanya ada maka masing-masing punya makna tersendiri. Ini sekarang contohnya apa? Antara qadha dengan qadar. Yang mana yang duluan? Kalau ada dua-duanya maka qadar yang mana ini? Yang lalu. Kalau qadha yang sekarang ketika ada. Fa in qala qail, kalau ada yang mengatakan mata, kapan? Qulna innal qadha huwa ma yaqdihi Allahu subhanahu fi khalqihi min ijadin aw i'damin aw taghyirin. Qadha adalah apa yang Allah tentukan, Allah putuskan pada makhluknya, baik berupa pengadaan atau peniadaan atau perubahan. Wa innal qadar sabiqan, dan yang namanya takdir ini terjadi terlebih dahulu. Idza ijtama'a, jika keduanya berkumpul. Fa inna hadza yu'arid qaulahu ta'ala, maka ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Fa inna hadhil ayat zahiruha anna takdir ba'dal khalq. Sehingga zahirnya dari ayat ini bahwasanya nama takdir itu terjadi setelah penciptaan. Ini panjang pembahasannya. Ini seputar bagaimana menjawab tentang ayat yang seolah-olah mengesankan bahwasanya yang namanya takdir itu setelah penciptaan. Padahal tadi kan yang kita bahas bahwasanya namanya takdir ini kapan nih? Sebelum diciptakan. Sudah ada takdirnya siapa ini? Allah. Baru ketika terjadi namanya apa ini? Allah. Sementara itu saja. Adapun jawaban untuk ayat dalam surat Al-Furqan itu insyaallah kita jawab pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu taala alam bissawab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin.